warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nila Maulana Maksalmina. Saya dari kelompok 12. Saya di sini tidak sendirian, melainkan dengan dua rekan saya. Yang pertama Nara, yang kedua Roro. Nah, kami di sini akan menyampaikan penjabaran tentang makalah kami mengenai kesesatan berpikir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari kesesatan berpikir. Nah, sebelum saya membahas mengenai apa definisi dari kesesatan berpikir, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kesesatan itu. Nah, kesesatan adalah suatu di mana ada suatu kondisi dan di situasi kondisi tersebut jauh dari jalan kebenaran. Nah, dan para filsuf dahulu mengalami bertukar atau berdebat mengenai pemikiran, kesesatan pemikirannya antara filsuf satu dengan filsuf yang lainnya. Nah, apa sih yang dinamakan dengan kesesatan berpikir tersebut? Kesesatan berpikir adalah di mana adanya argumentasi atau suatu pendapat dari pemikirannya, melainkan argumentasi atau pemikiran tersebut jauh dari jalan kebenaran atau bisa dikatakan tidak terarah atau menyesatkan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kesesatan berpikir itu bisa terjadi karena adanya suatu pemikiran atau prinsip-prinsip, pemaksaan prinsip-prinsip yang tidak memperhatikan adanya relevansi. Subbab B, yaitu klasifikasi pelaku kesesatan berpikir atau falasi. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir atau falasi ada dua pelaku, yaitu sofisme dan paralogisme. Yang pertama ialah sofisme. Sofisme ialah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekannya ialah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar berkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator yang ulung. Pada umumnya yang sengaja berfalasi adalah orang yang menyimpan tendensi pribadi dan lainnya. Sedangkan yang berpikir ngawur tanpa menyadarinya adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggung jawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya. Oke, itu untuk yang sofisme. Kemudian yang nomor 2 ialah paralogisme. Apa sih paralogisme itu? Paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Falasi atau sesat pikir sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Begitu banyak manusia yang terjebak dalam lumpur falasi, sehingga diperlukan sebuah aturan baku yang dapat memandunya agar tidak terperosok dalam sesat pikir yang berakibat buruk terhadap pandangan dunianya. Seseorang yang berpikir tapi tidak mengikuti aturannya terlihat seperti berpikir benar dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain yang juga tidak mengikuti aturan berpikir yang benar. Karena itu Al-Quran seringkali mencela bahwa sebagian besar manusia tidak berakal, tidak berpikir dan sejenisnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu tentang klasifikasi kesesatan berpikir. Secara sederhana, kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan informal. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesesatan formal terlebih dahulu. Di sini saya akan bahas tentang pengertian kesesatan formal dan pembagian dari kesesatan formal tersebut. Yang pertama, pengertian kesesatan formal. Kesesatan formal adalah penalaran dapat sesat kalau bentuknya tidak tepat dan tidak sahih. Yang kedua, pembagian dari kesesatan formal. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, definisi. Kesesatan dalam definisi terjadi karena kata-katanya sulit, abstrak, negatif, dan mengulang. Contohnya seperti hukum waris adalah hukum untuk mengatur warisan. Kesesatan dalam definisi tersebut karena mengulang apa yang telah didefinisikan. Yang kedua, klasifikasi. Kesesatan klasifikasi ini terjadi pada dasar penggolongan yang tidak jelas dan tidak bisa menampung seluruh fenomena yang ada. Contoh, musim menurut kegiatannya dapat dibagi menjadi musim tanam, musim hujan, dan musim panen. Kesesatan atau kesalahan dalam contoh tersebut adalah musim hujan bukanlah termasuk kegiatan. Yang ketiga, perlawanan. Kontraris hukumnya jika salah satu proposisi salah, berarti yang lain tentu benar. Contohnya, jika semua karyawan korupsi di sini salah, berarti semua karyawan yang tidak korupsi pasti benar. Yang terakhir, proposisi majemuk. Dalam mengolah proposisi majemuk, menyamakan antara proposisi hipotesis kondisional dan proposisi kondisional. Contohnya, jika mencuri maka dihukum. Berarti jika dihukum berarti dia mencuri. Selanjutnya, yang kedua yaitu kesesatan informal. Di sini saya akan bahas tentang apa pengertian kesesatan informal dan pembagiannya. Langsung saja kita ke
Poin pertama yaitu pengertian kesesatan informal. Kesesatan informal adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi. Yang kedua, pembagian kesesatan informal. Kesesatan ini dibagi menjadi satu, yaitu kesesatan bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri. Maka meskipun kata yang digunakan sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Kesesatan bahasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesesatan aksentuasi, yaitu pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Contohnya, ketika kalian mengucapkan kata Serang, itu artinya kota atau daerah. Berbeda jika kalian mengucapkan kata serang, itu artinya merupakan tindakan menyerang dalam pertempuran. Jadi meskipun tulisannya sama, tetapi cara bacanya atau pengucapan itu berbeda dan artinya pula berbeda. Equivokasi, yaitu kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Contohnya, bisa itu artinya dapat, dan bisa juga dapat diartikan dengan racun ular. Yang ketiga, kesesatan amfiboli, yaitu kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat. Contohnya, kucing makan tikus mati. Dari kalimat tersebut dapat beberapa arti. Yang pertama, kucing makan lalu tikus mati. Arti yang kedua, kucing makan tikus lalu tikus tersebut mati. Arti yang ketiga, kucing sedang memakan seekor tikus yang sudah mati. Yang keempat, kesesatan metaforis, yaitu kesesatan yang terjadi karena mencampur adukan arti kata kiasan dan arti kata sebenarnya. Contohnya bisa teman-teman lihat pada makalah kelompok kami yang sudah kami share. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.